Damo Hawe Rakati Dhamma Caring. Dhamma akan melindungi mereka yang hidup sesuai dengan Dharma. Selamat siang saudara-saudari pemirsa yang berbahagia. Kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha melalui TVRI Jambi tentunya. Dan saudara, setiap perjumpaan kita semuanya dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyapa saudara dan saya berdoa semoga saudara dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih Buddha, Dhamma dan Sangha, tentu saja saudara dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan saudara, di acara Mimbar Agama Buddha kali ini kami hadirkan tema Eco Dhamma. Dan sebuah tayangan yang sangat menginspiratif yang memadukan kreatif ajaran Buddha dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Di sini kita akan menelusuri jejak Dhamma dalam setiap helai daun, tetesan air dan nafas kehidupan. Sebagaimana air yang jernih mencerminkan wajah kita, hati yang bersih mencerminkan kebijaksanaan. Merawat alam adalah bentuk cinta kasih tertinggi bagi semua makhluk. Saudara, untuk itu marilah kita mengetahui apa itu Eco Dhamma. Tentunya di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang akan menerangkan tentang Eco Dhamma. Dan beliau adalah Dr. Erdianto SPKKLP. Selamat sore dokter, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar dokter? Baik. Baik ya, ini tentang Eco Dhamma dokter, tapi beliau juga seorang pandita di Magabudi dan serta ketua Permabudi Jambi. Permabudi itu apa ya Romo? Persatuan Umat Buddha Indonesia. Oh iya, Persatuan Umat Buddha Indonesia. Selain ada Walubi, juga ada Permabudi. Dan menarik ini Romo, karena Eco Dhamma itu jarang sekali kita dengar, terutama kita yang Buddhis ini apa maknanya, apa maksudnya. Nah, sekarang tolong dijelaskan apa itu Eco Dhamma dan apakah ada sutanya. Karena kan kita kalau mau menerangkan sesuatu ada sumbernya, dan ini kalau nggak salah kalau ngomong Dhamma, Eco Dhamma gitu kan alam-alam gitu ya Romo ya. Tolong dijelaskan Romo, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Pemirsa TVRI Jambi yang saya hormati, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan sedikit tentang Eco Dhamma. Eco Dhamma secara garis besar, secara umum adalah Dhamma untuk pelestarian alam. Ya. Kenapa ini dianggap penting pada saat ini? Dan baru saja ini dicanangkan oleh Permabudi pada Mukernas 4 di Makassar pada tanggal 27 sampai 29 Juni lalu. Itu sudah ditanyangkan di itu di ya? launching. Di launching ya. Sedangkan kita di Jambi dilaksanakan launchingnya pada perayaan Buddha di Lipoma, Lipoma pada kegiatan peringatan MBI ke-70. Ya. Kita sudah launching juga di Jambi ini. Kenapa Permabudi menganggap ini penting? Karena Permabudi melihat pada saat ini kondisi alam kita sudah banyak mengalami krisis-krisis. Ya. Sebagai contoh, beberapa waktu ini kita pun merasa bahwa hari-hari bumi makin panas. Makin panas. Ya, kita pun merasa di Jambi beberapa waktu lalu suhunya sampai 39 derajat. Ya, ini yang sangat panas jarang sekali pernah ya. nih. Bahkan kalau kita lihat di YouTube atau di Instagram, di negara Tiongkok sana ada satu desa yang suhunya tinggi sekali sehingga mereka menggunakan listrik, tiang-tiang listrik untuk jalan pakai surya sel, itu lumer selnya. Oh, selnya sampai lumer, itu bahkan panasnya ya Romo? Panas tinggi sekali. Bahkan ada manusia yang berjalan kaki menginjakan aspal, sepatunya lengket, tidak bisa diangkat. Saking panasnya. Ya. Jadi ini salah satu faktor kenapa Permabudi melangsungkan Eco Dhamma. Yang kedua, kita juga merasakan bahwa polusi udara saat ini semakin tidak sehat. Ya. Karena kita bisa lihat kendaraan semakin banyak, motor, mobil, belum lagi pabrik-pabrik yang dibangun semakin mengeluarkan CO2 yang tinggi. Sehingga kita bisa melihat
kondisi CO yang saat ini sudah melewati batas yang di ambang batasnya. Oke, Romo, sampai di banyak sekali polusi udara, Romo ya. Sebentar, Romo, jangan kemana-mana, Romo. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara-saudari Sedharma dan saudara pendengar pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha, dan temanya adalah Eco Dhamma bersama narasumber kita yaitu Dr. Erdianto SPKKLP. Dokter, tadi baru saja sampai pada dunia kita sudah semakin panas dan kita memang hidup di bumi, dan buminya juga sekarang sudah banyak lagi polusi. Maka dokter menerangkan Eco Dhamma. Terus selanjutnya, dokter. Baik, sebenarnya masalah ini oleh guru agung kita Sang Buddha sudah dijelaskan pada masa yang lampau. Ini bisa kita baca pada Samyutta Nikaya 1.47 pada pada Sutta Haranopa yang bunyinya sebagai berikut: memelihara hutan, taman dan berkebunan, membuat jembatan, memberi air atau sumur, memberi tempat tinggal, maka jasa mereka akan tumbuh siang dan malam. Berarti Sang Buddha juga sudah mencontohkan bagaimana memelihara alam ya, dokter? Betul, dari zaman dulu sudah disampaikan. Nah, kemudian juga dikatakan, Sang Buddha juga menyampaikan bahwa sebenarnya kehidupan kita ini adalah merupakan jejaring yang saling bergantungan. Ini bisa kita lihat pada ajaran Sang Buddha pada Paticca Samappada. Di situ juga jelaskan bahwa hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan. Itu yang kita babarkan oleh Sang Buddha kepada kita, sehingga sebenarnya sudah dari dulu sudah disampaikan. Sudah disampaikan dan sudah dicontohkan. Nah, kita dokter sekarang ini sudah mengerti Eco Dhamma, terutama umat Buddha nih dokter ya, karena kita harus mencontohkan dari dalam diri kita dulu, baru ke orang lain. Bagaimana kita membelajarkan ini, sutta yang sudah diajarkan Sang Buddha ini kepada umat Buddha, supaya umat Buddha itu sadar, mengerti bahwa hidup di alam juga harus memelihara alam seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam sutta tersebut. Ya. Baik, sebenarnya Eco Dhamma ini tujuan umumnya adalah supaya umat memperkuat kesadaran umat dan tanggung jawab umat akan pelestarian alam. Namun khususnya kepada umat Buddha, kita mengajarkan kepada mereka supaya bisa menjalankan Eco Dhamma ini sesuai dengan ajaran Dhamma yang sudah dibabarkan oleh Sang Buddha berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, bagaimana kita supaya masyarakat umat Buddha bisa melaksanakannya? Ya tentu kita sebagai permabudi tentu akan membuat semacam sosialisasi, membuat leaflet atau panduan tentang lingkungan hidup untuk umat kita memahami. Kemudian juga di wihara-wihara kita juga anjurkan membuat eko wihara. Artinya gini, setiap wihara juga mempersiapkan sarana untuk edukasi tentang lingkungan. Oh, itu dibagi-bagi misalnya udah tadi kan umat Buddha ya Romo ya. Jadi wihara-wihara itu semuanya diajak untuk memelihara lingkungan dengan cara menerapkan ya banyak hal tersebut ya. Jadi dalam wihara kita harapkan pengurus wihara juga menyiapkan sarana untuk edukasi lingkungan. Kemudian pengurus wihara juga melestarikan lingkungan wihara dengan menanam pohon. Kemudian memisahkan sampah-sampah antara sampah basah, sampah kering, dan sampah plastik. Karena plastik ini susah didaur ulang. Jadi harus tersendiri ya Romo ya. Kemudian umat muda juga diajarkan membuat ekoenzim. Jadi sampah-sampah yang organik itu kita buat dalam bentuk enzim yang nanti bisa gunakan sebagai pupuk untuk tanaman.
Jadi Romo, ekoenzim itu bagian dari ecodama ya? Iya. Karena tadi kan ada sampah daripada dibuang gitu kan ya Romo. Betul. Nah sekarang gini Romo, saya ingin tanyakan gini, kan kita sudah wihara-wihara nih, berarti kan udah mulai ke umat Buddha yang lebih kecil. Nah jadi nanti di wihara itu apa saja yang dilakukan selain tadi kan ada ekoenzim ya? Terus kemudian ekoenzim itu terus pemeliharaan alamnya misalnya di sekitar wihara dulu. Itu seperti apa? Tadi ada Romo ngomong menanam pohon gitu ya. Betul. Terus ada yang lain lagi. Kalau wihara yang punya taman, punya lahan ya kita tanam pohon. Kemudian ekoenzim itu kan bisa dipakai untuk pupuk. Sehingga kita tidak menggunakan pupuk kimia yang pengaruh terhadap alam juga. Kemudian juga di wihara juga kita mengajarkan kepada anak-anak cara membuat ekoenzim. Kita melatih mereka. Ya, melatih mereka supaya membuat sendiri ekoenzim. Romo, sampai di sini dulu sebentar ya Romo. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Saudara-saudari sedama dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Ecodama bersama narasumber kita Dr. Erdianto SP KKLP. Dan tadi kita sudah membuat ecodama itu di wihara-wihara supaya umat lebih mengerti ecodama, dan sekarang anak-anak pun sudah diajarkan ecodama. Dokter, kalau mengajarkan orang dewasa kan gampang. Sekarang kalau mengajarkan anak-anak, apalagi ini kan masalah sampah. Anak sekarang itu kalau suruh pegang sampah itu sangat kayak rasa jijik gitu. Bagaimana untuk membelajarkan mereka supaya ini bagian dari hidup kita dan harus kita jalani atau kita perhatikan, kita laksanakan supaya alam kita menjadi lebih sejuk. Jadi pembuatan ekoenzim itu kan dari sampah, terutama biasanya sampah dari buah-buahan atau makanan buah-buahan. Jadi sebenarnya mudah, cukup mudah, itu ya? Mudah sekali. Jadi sampah buah-buahan ini ditambah air, ditambah gula aren atau gula merah. Oh, yang penting gula merah ya, Rama ya? Jadi itu nanti dicampur dan takarannya disesuaikan dengan berapa besar, banyak yang mau kita bikin. Nanti difermentasi dalam 3 bulan sudah bisa dipakai untuk tempatnya, Romo, tempat untuk apa yang tadi kan buah-buahan atau sayur-sayuran bisa ya, Romo ya? Nah, kalau sudah dijadikan satu, tempat-tempatnya itu apakah tanah digali atau ada tempatnya? Di wadah, botol-botol botol-botol aqua besar bisa. Dalam wadah, nanti sudah kita tutup, sudah masuk kita tutup, nanti dia terjadi fermentasi dan menghasilkan. Nanti yang dipakai itu apakah nanti berair atau ada sampahnya atau kayak mana? Nanti akhirnya menjadi air semua. Oh, menjadi air. Oh, itu melebur kayak gitu ya, Romo ya? Jadi disiramkanlah ke tanaman yang mau kita beri pupuk. Jadi tanamnya itu langsung pupuk ya, Bu? Nggak mematikan tanaman? Justru suburkan pupuk. Mensuburkan pupuk. Jadi kalau kita misalnya punya lahan kecil gitu, Romo ya, itu pun bisa ya? Ya, bisa. Jadi kan berarti ini bisa dilakukan oleh anak-anak juga oleh orang dewasa, dan saya ingin lagi, Romo, ini masih seputar bagaimana umat bisa memahami arti penting ecodama dalam kehidupan, terutama untuk kelangsungan hidup kita di bumi ini, karena kadang-kadang baru dipelajarkan beberapa kayak semangat kerupuk gitu, Romo. Oh ya, semangat 45, tapi nanti lama-lama ini jadi hilang alam kita ya seperti semula. Itulah makanya di dalam ecodama itu kita harus menjelaskan kepada umat Buddha ada prinsip yang harus dipahami betul. Antara lain satu, sama piti. Artinya umat itu harus memahami bahwa alam ini merupakan suatu spiritual dhamma juga. Sehingga kita harus melindungi alam ini sebagai pelaksanaan kita dhamma Buddha. Kemudian ada juga sama kamanta, perbuatan. Jadi umat itu diajarkan membuat sesuatu itu jangan merusak lingkungan hidup, karena itu akan mempengaruhi alam dan akan juga mempengaruhi kelangsungan kehidupan kita sebagai umat manusia.
Kemudian juga ada kama ekologik. Setiap kerusakan alam akan berimbas pada keseimbangan hidup kita. Sehingga kita mungkin ya udara tidak bagus, apa jadi gampang sakit. Kemudian yang perlu juga yang kita tahu bahwa tadi Suta tadi dikatakan, nah, dengan melaksanakan memelihara alam, maka itu ada kebajikan yang jangka panjang. Oh ya, kita berarti penjagaan kebajikan jangka panjang itu kita seperti memelihara kita. Dokter, untuk closing dokter, sebagai penutup singkat, ini bagaimana manfaatnya atau apa yang harus dilakukan umat supaya ini benar-benar menjadi kebiasaan kita? Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada umat Buddha, marilah kita melaksanakan program Ecodama ini dalam rangka melindungi alam kita, melestarikan alam kita, sehingga keseimbangan hidup antara manusia, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan alam itu seimbang. Sehingga semua berjalan baik dan kita akan hidup sehat dan bahagia. Yang kedua juga, kami Permata Budi menghimbau kepada semua umat Buddha, marilah kita menerapkan gaya hidup yang harmonis, penuh welas kasih, sehingga semua makhluk bahagia hidup dalam dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tak sesuai. Saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Anumodana Romo sudah memberikan penjelasan yang sangat bagus untuk Ecodama ini, karena ini semuanya demi kelangsungan alam semesta di mana kita tinggal. Dan saudara-saudari sedama dan pemirsa yang berbahagia, demikian mimbar agama Buddha kali ini dengan tema Ecodama, tentunya menjaga, merawat, dan menghidupkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat penting untuk hidup kita. Semoga tayangan kali ini menjadi renungan kita bersama dan hari ini dapat menjadi pelita dalam langkah kita, menuntun batin kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, dan pembebasan sejati. Mari kita jadikan Ecodama dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan agar terang kebenaran senantiasa hadir dalam kehidupan kita dan kehidupan semua makhluk. Terima kasih ya Romo, dan semoga kita jumpa lagi di acara mimbar berikutnya. Saya Wiwi mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara semuanya, dan akhir kata Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.